Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama kami di Revival Fire City di program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas suatu pesan profetik yang luar biasa, yaitu pesan profetik ketika Indonesia menang di SEA Games kemarin, saudara. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan berbicara lewat banyak hal? Saudara, ketika bahkan di Perjanjian Baru, Tuhan banyak berbicara melalui perumpamaan. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang hanya pakai logikanya, mereka gak akan mengerti perumpamaan yang Tuhan berikan. Tentang gadis bijaksana, tentang penabur, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal hati Tuhan, mereka dapat menangkap setiap pewahyuan. Artinya begini saudara, tidak ada satupun peristiwa yang datang kebetulan. Tidak ada yang pernah terjadi di hidup kita, bahkan event yang besar di suatu negara kita itu merupakan suatu kebetulan. Gak ada saudara, semuanya ada pesan Tuhan, semuanya ada pesan profetik. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kemuliaan Allah menyembunyikan segala sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Mari kita tangkap fenomena, kita tangkap peristiwa di mana Indonesia yang akhirnya memenangkan medali emas di sepak bola di SEA Games yang sudah hampir 32 tahun Indonesia tidak mendapat emas. Apa pesan profetiknya? Mari kita tangkap. Karena ini menjadi pesan profetik buat gereja Tuhan, buat kita semua selama 9 bulan ke depan atau sampai akhir 2023. Ini menjadi pesan yang penting buat Indonesia, buat gereja Tuhan, dan buat setiap kita. Amin saudara. Yang pertama, sudah 32 tahun seperti saya sudah katakan, sudah 32 tahun Indonesia tidak pernah menang dalam pertandingan bola, khususnya di SEA Games. Dan kemarin akhirnya melewati 32 tahun Indonesia memecahkan rekor, akhirnya kembali menjadi juara dan mendapat medali emas. Angka 32 saudara, apakah itu suatu kebetulan? 32 menjadi arti penting buat bangsa Indonesia. Bahkan 32 tahun, kita ingat bahwa Orde Baru zaman pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun itu berkuasa, tetapi melewati 32 tahun akhirnya Orde Baru selesai dan masuk ke era reformasi. Ingat angka 32. Artinya di tahun ini selama 9 bulan ke depan Indonesia bersiap-siap, kita akan masuk dalam masa keemasan, kita akan masuk dalam masa kemenangan, kita akan masuk dalam masa kegemilangan dan terobosan yang dulu belum terjadi, yang dulu kau susah menang, yang dulu kau banyak mengalami penundaan, hari ini terobosan akan menjadi bagian kita di dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau saudara menonton finalnya dari SEA Games kemarin, di babak pertama dan babak kedua Indonesia sudah menang dengan skor 2-1. Akan tetapi Indonesia dan Thailand itu akhirnya masuk injury time, pertambahan waktu. Lewat injury time justru Indonesia yang harusnya seolah-olah Thailand maunya mengejar, tapi tetap Indonesia akhirnya menang dengan skor yang luar biasa saudara. Bahkan dia menambah 3 gol lagi Indonesia. Artinya apa saudara? Iblis kegelapan berusaha mendelay, berusaha memperpanjang waktu. Intinya dia mau berebut kemenangan, dia berusaha mendelay janji Tuhan dalam hidup kita, berusaha membuat mental itu down. Tapi ternyata oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, bahkan pendelayan yang diberikan justru membawa double kemenangan buat setiap kita. Waktu yang terdelay justru menjadi waktu perpanjangan kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini waktunya iblis, setan itu dipermalukan. Amin saudara. Indonesia tetap menang, artinya kita semua walaupun dalam masa injury time, ada masa delay, ada masa postpone, tapi kita percaya anugerah Tuhan yang besar menjadikan kita pemenang, lebih dari pemenang. Selanjutnya yang ketiga, pada detik-detik terakhir kita lihat bahwa ada perkelahian antara Thailand dan Indonesia. Akhirnya ada kartu merah di mana Indonesia akhirnya kehilangan 1 pemain dan hanya bermain 10 orang. Walaupun dengan jumlah 10 orang tapi Indonesia tetap menang. Di Perjanjian Baru kalau kita lihat angka 10, karena ini momennya saudara. Di bulan ini apa sih yang sedang kita tunggu? Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan selama 10 hari ke depan, para rasul, para murid, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Artinya angka 10 hari, 10 di momen ini, di bulan Mei ini itu menjadi yang krusial, sangat penting. Dengan 10 pemain Indonesia pun tetap menang. Artinya apa saudara? Hari-hari ini angka 10 hari, mari kita menantikan Roh Kudus. Kita bukan pakai kekuatan manusia, mungkin jumlahnya
Pemainnya dalam secara logika udah pasti kalah 10 orang. Tapi kalau Roh Kudus beserta kita, kalau Tuhan menyertai kita, siapapun lawan kita, kita pasti akan memenangkannya. Tuhan sedang bangkitkan generasi-generasi yang keluar dari kelaziman. Generasi-generasi yang bukan melihat kuasa manusia, tapi kuasa Tuhan yang akan mempermalukan kuasa kegelapan. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, Thailand terus berusaha membuat Indonesia marah, support Indonesia, pemain Indonesia marah. Tetapi di akhir-akhir Indonesia tidak mau terpancing. Tetap kita berdoa, ada spirit cool. Spirit cool apa saudara? Yang gak mau ambil pusing, yang gak mau ikut ribut, yang gak mau terpancing emosi saudara. Gak mau main drama. Kita kebas, kita tolak spirit drama queen, amin. Kita gak mau banyak drama saudara, jangan mau terpancing emosi, jangan mau masuk dalam pertengkaran yang sia-sia. Minta Tuhan cool, hati yang dingin dalam tanda kutip saudara. Tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, menyelesaikan segala sesuatu dengan bijaksana, dengan urapan, dengan hikmat daripada Roh Kudus, amin saudara. Ayo hari ini minta damai, sejahtera, sukacita itu mengalir. Jangan biarkan amarah kita menghambat kemenangan kita. Jangan biarkan amarah kita menunda janji Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya yang kelima. Sekali lagi ini berbicara tentang kasih karunia. Tadinya Indonesia mau menang dengan skor 2-1, tapi akhirnya dianulir, dalam tanda kutip dianulir. Tuhan buat, gak cukup ini 2-1 skornya. Tuhan akan naikkan jadi 5-2. Wow, saudara. Artinya double blessing, double grace itu jadi bagian kita. Ini berbicara kasih karunia, ini berbicara tentang kesempatan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, jangan kita sia-siakan kesempatan. Ayo tangkap kairos, tangkap momentum yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan kita lewatkan kesempatan itu, jangan kita lewatkan kairos yang Tuhan berikan. Amin. Mungkin kemenangannya tadinya awalnya tipis kayak tadi Indonesia 2-1, tapi Tuhan bikin wow kemenangan mutlak. Sama artinya hari ini. Mungkin di detik-detik terakhir tenagamu, usahamu, kau udah benar-benar capek dan lelah, percaya. Karena anugerah Tuhan yang berperang buat kita akan mengalami kemenangan mutlak dalam setiap area hidup kita di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dan selanjutnya dari inti semua ini apa saudara? Sang Garuda mencekram gajah putih. Bukankah lambang negara kita sang Garuda? Dan Thailand itu gajah putih. Saudara, sang Garuda, sang burung buas dari timur itu mencengkram gajah putih. Kalau gajah putih saudara dalam idiom luar negeri atau white elephant, itu kalau orang bule, orang barat itu artinya itu suatu perumpamaan, suatu ungkapan berbicara sesuatu yang gak berguna atau sesuatu yang troublemaker, sesuatu yang bermasalah. White elephant itu kayaknya sesuatu yang sia-sia, yang gak berguna, sesuatu yang bermasalah. Artinya Tuhan bilang gini, Tuhan sedang mau bereskan apapun hal-hal yang mengganggu kita. White elephant, apapun kesia-siaan, apapun sumber masalah, troublemaker dalam hidup kita, Tuhan mau bereskan. Karena sang Garuda, burung buas dari timur itu sudah menang. Tuhan ada di pihak kita. Segala sesuatu yang tidak menguntungkan, Tuhan akan cabut, Tuhan akan kalahkan itu semua. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 1 saudara. Oleh karena itu 9 bulan ini, 9 bulan ke depan setiap gajah putih, setiap white elephant dalam tanda kutip arti profetik, setiap permasalahan, semua stronghold, semua old cycle, semua hal-hal yang bikin sial, apapun itu Tuhan singkirkan. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Wow, ini akan menjadi bulan terobosan besar, akan menjadi hari-hari terobosan besar. Apakah saudara siap menerimanya? Kalau engkau percaya, kalau engkau beriman, maka engkau akan menerimanya. Dan saya yakin semua yang melihat tayangan YouTube ini, engkau akan mendapatkan surprise yang luar biasa. Pertempuranmu, peperangan rohanimu yang belum kau menangkan, kau percaya bulan-bulan ini adalah bulan kemenanganmu, keluargamu, gerejamu, kotamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami meteraikan setiap janji Tuhan, setiap pesan profetik dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami terima dari Tuhan, kami kebas, tolak, patahkan semua serangan kegelapan, semua intimidasi, tuntutan, segala kuasa apapun tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami pemenang lebih dari pemenang. Kami bersuka cita, kami damai sejahtera, kami terus naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya katakan sama-sama amin. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa di like, share, subscribe. Karena banyak orang yang akan diberkati. Banyak orang yang hidupnya akan merasakan janji-janji Tuhan melalui tayangan YouTube ini. Akhir kata saya Rara Sian Reveal Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.